American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support, and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Ya, teman-teman, barusan kalian sudah melihat cuplikan video saat intelijen Amerika Serikat tertangkap basah ya di Indonesia. Ternyata intelijen Amerika itu atau CIA bermain di air keruh di Indonesia. Jadi intelijen itu membantu pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Indonesia yang memang pada saat itu tahun 58 itu sedang protes ya terhadap kebijakan-kebijakan Indonesia. Dan CIA ini bermain di air yang keruh. Jadi mereka mensuplai senjata, bala bantuan ya, persenjataan untuk mengacaukan perpolitikan internal ya Republik Indonesia. Dan akhirnya ketangkap, dan ini sangat memukul Amerika Serikat, sangat mempermalukan Amerika Serikat. Dari sinilah kemudian Bung Karno mengutuk keras ya tindakan itu. Dan ketika di forum internasional Bung Karno mengatakan cara-cara seperti ini itu sangat tidak etis ya. Di PBB Bung Karno mengecam tindakan Amerika ini, mengecam imperialisme dan kolonialisme. Jadi hal ini terjadi memang karena Indonesia pada masa itu sedang berada dalam dua kekuatan besar ya, antara blok barat dan blok timur. Amerika Serikat juga menginginkan pengaruhnya masuk ke Indonesia ya, dengan kata lain Indonesia ingin dibawa Amerika Serikat ke blok barat. Rusia, Uni Soviet juga sama, menginginkan Indonesia masuk ke kelompoknya. Namun Indonesia kan tegas ketika pertama kali berdiri menjadi sebuah negara. Politik luar negeri Indonesia itu tegas. Indonesia itu tidak ke blok barat dan ke blok timur. Indonesia tegas ya, politiknya adalah bebas aktif. Indonesia tidak mau ya menjadi objek yang dipermainkan dua negara besar. Indonesia ingin tegak berdiri ya, menjalin hubungan ya dengan Amerika, dengan Uni Soviet, dengan seluruh dunia tanpa harus didikte, tanpa harus membuat kubu-kubu. Nah, disinilah yang menyulitkan negara-negara besar itu untuk mempengaruhi Indonesia, sehingga mereka melakukan politik-politik spy ya, intelijen agar Indonesia bisa masuk ke kelompok mereka. Dan cara-cara inilah yang bisa dikatakan kotor ya. Ini Amerika Serikat ketahuan ya. Amerika Serikat menggunakan cara kotor ya, melakukan intervensi terhadap perpolitikan Indonesia. Memang tahun 50-an Indonesia dalam keadaan yang sangat kacau ya. Demokrasi liberal membuat negara kita tidak stabil. Tapi kan tidak ada hak ya untuk Amerika Serikat untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Ya, kenapa mereka mencampuri urusan dalam negeri Indonesia? Karena mereka mempunyai kepentingan ya. Kepentingannya banyak ya. Kepentingannya mereka ingin menguasai Indonesia yang sangat kaya ya kan. Ingin memberikan pengaruh ya. Ingin menanamkan pengaruh di Indonesia supaya Indonesia menjadi bagian dari mereka. Dan ini sangat disadari Bung Karno, sehingga kan pada tahun 60-an kan Bung Karno mengatakan, karena sudah ketahuan kan belangnya Amerika, akhirnya Bung Karno mengatakan, sering banget ya dalam pidatonya bilang, "Go to hell with your aid," ya, persetan dengan bantuan-bantuan Anda, karena bantuan-bantuan Anda itu ternyata adalah jebakan bagi negara Indonesia untuk ya menghambat ya tujuan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Bantuan itu ternyata ada maksud untuk menguasai Indonesia kembali ya, menjadi negara yang terjajah. Nah, dari situ Bung Karno sangat dibenci oleh orang-orang Amerika, bukan orang-orang Amerika, pemerintah Amerika pada saat itu ya sangat dibenci, karena Bung Karno dianggap sebagai penghambat pengaruh Amerika Serikat ya, pengaruh Amerika Serikat di Indonesia. Jadi Bung Karno itu sosok yang cukup dikagumi ya, yang pengaruhnya besar, karena Bung Karno juga yang mempelopori terselenggarakannya gerakan non-blok ya. Gerakan non-blok ini adalah gerakan yang mengajak negara-negara yang baru merdeka Asia Afrika supaya netral ya, tidak memihak, tidak menjadi objek ya dari negara-negara besar tadi.
Kemudian juga Indonesia juga menjadi salah satu pelopor bahkan tuan rumah ya konferensi Asia Afrika, di mana di situ juga ya, kelanjutan dari gerakan non-blok ya untuk menentang yang namanya imperialisme dan kolonialisme, menentang yang namanya kubu-kubuan yang sangat tidak baik ya dalam membangun dunia yang damai di dunia internasional begitu. Jadi pada masa itu pemimpin kita Bung Karno ini cukup dikenal ya, sekaligus dibenci oleh orang-orang yang tidak menginginkan ya, negara ini bisa berdiri secara damai, terutama orang-orang blok barat ya, seperti itu. Jadi kalian bisa mengambil pelajaran bahwasanya kenapa ya Indonesia pada masa itu terpengaruh ya ke kanan dan ke kiri, karena memang politik internasional, geopolitik internal pada masa itu memang memaksa Indonesia, menarik Indonesia ya, itu. Namun di sisi lain juga dalam negeri ya Indonesia juga masih proses menata diri, sehingga ada kalanya Indonesia berani mengatakan netral. Namun pada masanya ya Bung Karno sendiri justru juga terjebak kan pada tahun 60-an ya. Bung Karno justru lebih cenderung ke blok timur kan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, Indonesia nanti akan menjadi bagian dari blok timur. Makanya konon ada yang mengatakan bahwasanya lengsernya Bung Karno ini adalah adanya upaya intelijen ya, karena Indonesia di bawah Bung Karno lebih cenderung ke arah blok timur, makanya perlu dilengserkan. Nah itu ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.